kita berhenti dahulu untuk dialog terkait dengan bagaimana kehidupan media sosial. Karena ada komentar dari seorang orang asing yang kebetulan dia singgah di Jogja, katanya dia itu loh, kalau di kehidupan real di Yogyakarta banyak orang menolong baik-baik orangnya, tetapi dalam kehidupan media sosial itu kasar yang pasti. Ayo kita bahas dengan Mbak Silvi di El Sinta. Pendengar, netizen Indonesia kembali mendapat sorotan dari warga asing. Melalui akun TikTok @damianku dikatakan bahwa netizen Indonesia merupakan netizen paling kasar dan sangat mengerikan di dunia maya namun cukup ramah di dunia nyata. Hal itu juga dirasakan Damian saat berkunjung di Yogyakarta dan ditolong penduduk lokal. Dalam risetnya, Damian mengatakan hal ini dikarenakan banyaknya warga Indonesia yang terjebak pada mentalitas yang kolot. Benarkah demikian? Penjelasannya bersosiolog dari Universitas Negeri Surabaya, Agus Mahfud Fauzi. Pak Agus waktu itu sempat juga mendapatkan bahwa netizen paling kasar dan mengerikan di dunia maya Indonesia. Sekarang dapat lagi seperti itu. Memang demikian, Pak Agus? Iya, Mbak Silvi. Media sosial itu barang baru untuk warga Indonesia, masyarakat Indonesia, yang mana dia itu belum menjadikan media sosial itu seperti kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau dalam kehidupan sehari-hari, ketika ada masalah sosial, ada problem, konflik, dan lain-lainnya, maka yang dikedepankan adalah bagaimana sebagai orang Timur atau sebagai orang Jawa atau sebagai orang di Indonesia itu ditampilkan bagaimana anggah ungguhnya, bagaimana menjadi tetap baik, tetap menjaga perasaan, tetap menjalin silaturahmi dan selanjutnya. Tetapi karena media sosial adalah barang baru yang semacam gagap terhadap dunia baru itu, maka dia ketika ada sesuatu yang kecil langsung diekspresikan, melupakan terkait dengan jati diri dia sebagai orang Timur, orang Jawa, dan orang Indonesia. Dan yang kedua adalah karena memang di dalam media sosial itu kan belum dilandingkan oleh misalkan negara ataupun elit terkait dengan bagaimana penggunaan media sosial yang sesuai dengan orang Timur atau orang Indonesia. Tetapi mereka langsung mempunyai media sosial dan berhadapan langsung dengan tidak cukup masyarakat Indonesia, tidak cukup hanya kelompoknya, tetapi mereka yang berbeda pendapat itu muncul tanpa mengenal dahulu. Ekspresi mereka muncul. Padahal kalau pada waktu taruhlah di sekolahan dahulu, masyarakat kita atau anak didik kita yang diajari pertama adalah terkait dengan bagaimana anggah ungguh kehidupan sosial itu menjadi lebih baik, menjaga tepo seliro, dan selanjutnya. Begitu Mbak Silvi. Ya, Pak Agus, kita juga bisa libatkan pendengar ya dalam perbincangan kali ini, Pak Agus ya. Baik Mbak Silvi, bisa. Ya, pendengar Anda bisa hubungi kami via 0215869.000 atau SMS dan juga WA 0811806543. Saat ini sudah ada yang bergabung dari Depok, Jawa Barat, ada Pak Aji. Selamat siang, Pak Aji. Selamat siang, Mbak Silvi. Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang, Pak Aji. Ya, saya mau komentar, Mbak Silvi. Sebenarnya yang paling menohok adalah ketika memang ada postingan yang memang ingin berbeda, artinya ingin memberikan satu wacana atau sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah ada, apalagi misalnya memberikan masukan kepada pemerintah, memberikan kritikan pada kebijakan-kebijakan yang ada, gitu. Nah, kadang-kala saya lihat itu banyak sekali ya. Sebenarnya kan
yang akhirnya membalas begitu ya, baik itu dengan santun ataupun banyak yang tidak santun begitu. Sebenarnya kan dulu sih sebenarnya sih fine aja ya orang memberikan masukan begitu ya, dan bebas aja, bahkan sebenarnya kan masukan itu penting untuk bisa membuat satu kebijakan yang jadi benar atau menjadi ada benchmarknya, itulah ada sesuatu yang bisa dipadukan begitu. Tapi sekarang ini beda sedikit dihajar. Kenapa bisa kayak begitu ya? Ini jadi kayak fenomena yang kayaknya jadi nggak sehat. Itu mungkin yang dimaksud dari TikTok yang ini diangkat ya, bahwa kayaknya jadi nggak santun begitu ya. Padahal kan itu kan sebenarnya masukan yang memang berbeda, kan boleh-boleh aja begitu kadang-kadang. Tapi kok akhirnya diserang gitu. Dan ini kalau misalnya kayak begitu kan males juga ya anak-anak sekarang nanti masukan begitu, ketika ada masukan atau ada kritik atau ada sesuatu yang berbeda akhirnya diserang gitu. Nah ini yang saya yakin sekali bakal bisa jadi presiden buruk untuk bagaimana mengungkapkan pendapat di muka umum jadinya begitu ya, termasuk di media sosial. Mungkin bisa kasih tanggapan Pak Agus. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Haji Bob Jawa Barat. Silakan ditanggapi Pak Agus. Terima kasih Pak Silvi, terima kasih Pak Haji masukannya. Itulah mungkin generasi muda kita atau bahkan orang-orang tua kita yang menggunakan media sosial sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Haji tersebut. Kalau menurut saya sih masyarakat atau orang-orang tua yang pertama kali menggunakan, atau bukan pertama kali sebetulnya, sudah sekian lama menggunakan media sosial tetapi mereka masih dengan pola yang seperti itu, maka harus kita pahami pertama, mereka tidak menerima pelajaran sebagaimana budi pekerti atau anggah ungguh di sekolahan sebagaimana pada waktu di sekolah kita dahulu. Maksudnya kita masih ingat pada waktu SD begitu, guru kita ngajarin bagaimana kita berhubungan antara satu dengan lainnya. Kita harus menghormati orang tua. Bahkan sering menjadi soal dalam pelajaran-pelajaran pendidikan Pancasila terkait dengan misalkan ketika ada orang tua ketika naik bis, ketika menyeberang jalan. Nah, pada kesempatan ini ketika media sosial yang sudah lebih lebih komunikasinya, lebih mendalam, lebih meluas komunikasinya, hal itu belum. Maksudnya belum menjadi dasar dari masyarakat kita. Tetapi orang tua sampai anak terkecil, semua pada kesempatan ini ketika semua mempunyai Android, langsung memegang media sosial tanpa ada semacam regulasi yang dipelajarinya. Yang penting mereka bisa bermedia sosial. Nah, itu bekal kita, adik atau anak-anak kita, menurut saya belum mempunyai. Tetapi kita langsung melaksanakan terkait dengan kehidupan di media sosial. Sehingga ini merupakan PR bagi kita bersama, tentunya melalui para guru-guru untuk itu menjadi bagian. Sehingga Kemendiknas ataupun Kemenak menjadikan hal itu, maksudnya berkomunikasi di dunia media, maksudnya media sosial, itu menjadi bagian pelajaran. Kalau bukan menjadi pelajaran yang pokok, maka dia menjadi pelajaran tambahan, sehingga tidak cukup mereka bisa menggunakan media sosial, tapi bagaimana cara menggunakan media sosial yang benar, itu kemudian diteorikan dan dipraktekkan. Begitu Pak Silvi dan Pak Haji. Iya, kita ke Tangerang dan juga Kemayoran, Jakarta Pusat dulu ya Pak Agus. Sudah ada yang bergabung lagi, ada Pak Nanang di Tangerang. Halo Pak Nanang, bagaimana pendapatnya? Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Kalau menurut saya sih memang literasi itu kurangnya di masyarakat Indonesia ya. Lebih sukanya ke cocok logi sama konspirasi. Jadi apapun yang pandangan mereka, terus yang nggak sesuai, pasti dihantarnya ke hal-hal yang sebenarnya nggak ke konteks itu, tapi dihubung-hubungkan. Terus kurang dewasaan dalam memandang sesuatu hal. Semuanya tuh serba pengennya ego mereka yang didahulukan, dalam artian saya nggak suka ini, pokoknya saya nggak suka ini, terus
terucapkan, tertulis di komentar atau tertuang di sosial media dengan tanpa batasan setting aling-aling yang mengatakan langsung tertumpah semua. Kayak semisal dalam artian kalau kritik pemerintah, kritik dalam artian ngomong kritik pemerintah, terus ujungnya ngomong kamu kan memang orang PKI, kamu kan Cina gini-gini, kan sebenarnya konteksnya nggak di situ ya, lebih ke arah bahwa ada sesuatu hal yang sebenarnya kalau didalami lebih dalam lagi netizen tuh harus lebih ngerti. Nah, disinilah arti fungsi literasi itu seperti apa. Sama juga kayak kasus COD itu juga sama kan kayak gitu kejadiannya. Orang nggak paham literasinya seperti apa, diantar sama kurirnya dimarahi, padahal kurir cuma nganter. Yang sebenarnya masalah itu kan antara pembeli sama pihak toko kan bisa dikembalikan seperti apa. Nah, dari situ tuh nggak sampai sekarang tuh masih kejadian berulang-ulang dan nggak ada pembelajaran dari tiap individu. Disitulah bagi saya juga agak menyesalkan kok sampai sebegitunya dan sampai berulang-ulangnya. Apakah ini goblok permanen atau gimana? Sampai kesel kalau melihat kayak gitu. Terima kasih, Assalamualaikum, selamat. Waalaikumsalam, Pak Nanang di Tangerang, lebih ke literasi dan kurang dewasa dalam memandang suatu hal. Kita ke pendengar lain ya, Pak Agus ya. Baik, ada Pak Kodai di Kemayoran, Jakarta Pusat. Halo Pak Kodai. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak Kodai. Iya, ini kalau menurut saya gini memang banyak yang harus dibenahi ya. Pertama, literasi memang kurang. Yang kedua, ya kita lebih senang daripada baca yang penting ya, tentang ilmu pengetahuan. Triple F ya, food, fun, and fashion itu lebih digemari ya di negara kita gitu ya. Akhirnya kurang lah wawasan kita, apalagi wawasan kebangsaan. Yang ketiga, terus kurangnya contoh keteladanan dari pejabat kita, pemimpin kita. Ada pemimpin kita yang suka marah-marah, nangis, main drama lah segala macam. Itu kan contoh nggak baik loh gitu. Itu ditiru. Jadi jangan salahin dulu deh rakyatnya deh. Pemimpinnya dulu ngaca diri gitu kan. Terus dikatakan ini kekerasan ini, memecah belah. Kalau mengkritik dianggap memecah belah. Selama tidak ada provokatif, misalkan ayo kita serang istana, kita kepung, kita bakar, kita bunuh. Nah itu jangan ditangkep lah, biarin aja deh mau kritik apa gitu. Kebebasan berekspresi, tinggal dihadapi aja dengan ilmiah gitu loh. Diajak secara akademis gitu. Jadi jangan main-main juga, jangan main kata-kataan gitu loh. Kalau kebun binatang keluar jangan. Kalau mau berdebat secara ilmiah itu harus diajarin dari pemimpinnya. Jangan dikit-dikit tangkap, jangan. Ya, terus yang keempat, pornografi itu di TikTok, masya Allah, ya luar biasa itu. Terang-terangan satu perempuan dikeroyok berapa orang, ini parah deh di TikTok itu kenapa nggak ada tindakan loh? Cina aja yang komunis aja dia ditindak loh kayak gitu-gitu. Kok kita enggak? Akhirnya ini kan ditiru loh. Ini kan bulian jadi TikTok juga kasar banget itu, bebas liar begitu aja, nggak ada tuh Menkominfo bertindak gitu loh. Ini salah siapa kalau bukan dari pemerintah, nggak punya tanggung jawab loh di sini. Jadi banyak nih yang harus dibenahi gitu loh. Jangan dikit-dikit kekerasan, pemecah belah. Enggak, jangan itu dulu deh. Yang penting-penting itu penipuan di medsos sudah banyak. Jual handphone, katanya handphonenya barang palsu gitu. Itu banyak terjadi gitu. Teman saya ngalamin. Mau lapor polisi juga susah, proses hukumnya panjang. Jadi lah, ikhlasin aja lah. Ini yang lebih penting loh sebenarnya loh. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Pak Kode di Kemayoran, Jakarta Pusat. Menurut Pak Kode nggak cuma keras ya, atau juga mengerikan, tapi juga ada penipuan juga tadi. Pak Agus, sebelum ditanggapi pendengar kami tadi, kita simak dulu ya Pak ya untuk rekaman atau juga cuplikan yang disampaikan oleh warga asing yang viral, sorotan dari warga asing dari TikTok @damianhu ya Pak Agus ya. Baik, Mbak Silvi. Ini adalah pendengar sorotan dari warga asing melalui akun TikTok @damianho yang mengatakan bahwa netizen Indonesia merupakan netizen paling kasar dan sangat mengerikan di dunia maya. Indonesia dong,
social media are some of the rudest in the world. Now, last week I posted a video all about a great experience I had in Yogyakarta with a local man who helped me at the airport. The video was watched over 3 million times. It had over 6,000 comments, so thank you firstly. But in the comment section, there were so many responses like this. Indonesians are nice in real life, but on social media, they're terrible. So many comments saying the same thing. I was shocked, completely surprised. And so I did a little research. Ya, itu tadi yang disampaikan dari akun TikTok @damianhu. Dia mengatakan waktu posting di akunnya itu mendapat banyak sekali komen. Tapi ketika dia berada di Yogyakarta, gitu ya, itu berbeda sekali ketika dia mendapatkan perlakuan dari warganet. Waktu di Jogja dia ditolong oleh penduduk lokal, gitu Pak Agus. Silakan ditanggapi sekaligus tadi dua pendengar Pak Agus. Baik, terima kasih Mbak Sylvie. Luar biasa Pak Nanang, Pak Kodai terkait dengan masukannya. Jadi memang berbicara literasi sangatlah kurang masyarakat kita. Lah, tetapi adalah siapa yang mau memulai terkait dengan hal itu. Karena kalau kita ngomong, awal tadi saya ngomong sekolah, memang belum semua sekolah bisa menampilkan literasi yang baik untuk ngajarin para netizen, maksudnya yang berbasis sekolahan. Masyarakat umum itu lebih banyak lagi yang sifatnya tidak ada hubungannya dengan sekolah. Apalagi mereka yang sudah merasa sudah selesai dengan pendidikannya ataupun malah sudah menjadi elit dari kekuasaan atau elit dari pengusaha. Ini kalau tidak dikembangkan dengan baik terkait dengan literasi, bagaimana penggunaan media sosial, maka apa yang dicontoh-contohkan negatif tadi akan berlanjut begitu. Memang tidak cukup hanya sekolah, begitu juga tidak cukup hanya negara. Semua komponen perlu melibatkan. Kritik pedas dari Pak Kodai tadi menurut saya juga perlu mendapat apresiasi ketika negara mempunyai tanggung jawab terkait dengan hal ini. Di mana posisi negara? Maksudnya maksudnya elit negara itu perlu memberikan contoh yang baik supaya tidak ditiru oleh yang taruhlah masyarakat biasa atau misalkan lawan politik atau kebetulan yang berbeda pendapat dengan elit negara. Karena bagaimanapun semua komponen yang ada itu ada tujuan yang sama, yaitu bagaimana negara kita itu lebih baik. Adapun terakhir ketika ditampilkan bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat berbeda, itu memang secara tidak langsung kita harus mengakui ada permasalahan di kita. Meskipun mungkin kalau kita bandingkan, maksudnya ketika ada data perbandingan dengan taruhlah netizen-netizen yang di tempat lain, mungkin hal itu agak berbeda. Maksudnya mungkin di tempat lain juga ada permasalahan, tetapi harus kita akui di negeri kita itu memang ada problem yang negara, semua kelompok civil society, dan seluruh komponen dari lembaga pendidikan perlu tampil di depan untuk memberikan edukasi, literasi, dan selanjutnya. Begitu Mbak Sylvie. Iya, apa ada hubungannya dengan misalnya kepercayaan diri Pak Agus ya? Kadang kita kenal orang gitu ya, orang ini sebenarnya pemalu gitu, tapi kalau di media sosial dia lebih berani gitu. Apakah mungkin karena memandang atau menganggap bahwa di media sosial ini tidak ada yang menyoroti, padahal kita juga benar-benar ada di sosial, lingkungan sosial, hanya saja medianya berbeda gitu Pak Agus. Bahasa teks dengan bahasa lisan atau dan bahkan dibandingkan dengan bahasa media sosial itu berbeda. Memang apa yang disampaikan Pak Sylvie betul. Sebagian masyarakat kita itu loh, kalau kita bandingkan ada yang kalau berbicara sekolah itu kelihatan diam tetapi IPK-nya atau nilainya bagus. Tetapi kalau yang suka ngomong atau suka beraktivitas, IPK-nya atau nilainya biasa-biasa saja. Berbeda lagi dengan ada yang sebagian diam, tahu-tahu kemudian dia mempunyai catatan negatif terkait dengan suatu hal. Kalau mereka yang suka ngomong, malahan sebaliknya. Nah, disinilah sebetulnya yang perlu ditampilkan dari taruhlah seluruh komponen masyarakat itu, meskipun kalau di dalam sosiologi itu kita mengenal dramaturgi.
Dramaturgi itu adalah sebuah ilmu yang menampilkan antara panggung depan dan panggung belakang. Tetapi biasanya dramaturgi itu digunakan oleh elit politik. Elit politik yang sebetulnya dia ada sesuatu misi di belakang dari panggung depannya atau wajah depannya. Kalau berbicara mereka, netizen di media sosial, menurut saya sebetulnya tidak seperti itu, tetapi mereka itu relatif lebih mengarah kepada gagap teknologi atau tidak ada literasi atau kurang literasi atau kurang pendidikan terkait dengan hal itu. Begitu, Mbak Silvi. Iya, ada WA ya Pak Agus dari Baik. Budiah di Palembang. Umumnya para buzzer seringkali merosting masukan atau postingan yang kritis. Itu kenapa Pak? Silakan tanggapi Pak Agus. Budiah di Palembang, buzzer menurut saya merupakan barang baru di dalam kehidupan sosial dan itu hadir di dalam media sosial. Dan hal itu bukan kelihatannya. Regulasi yang ada di negeri kita relatif belum mengcovernya. Mungkin kita bisa melihat hanya pada suasana pemilu ataupun pilkada. Tetapi buzzer pun itu, maksudnya regulasi kita pun belum mencapai. Kalau dalam kehidupan sosial yang lainnya, relatif belum. Lah, di sini sebetulnya teman-teman Komisi 2 bagaimana bisa menampilkan regulasi yang bisa membuat mereka para buzzer itu berjalan dengan baik. Mereka boleh bekerja untuk seseorang, tetapi bukan berarti harus menjatuhkan, menjelekkan, atau bahkan menjadikan seseorang itu menjadi berbeda dengan yang sebenarnya. Begitu, Mbak Silvi. Kalau orang yang menjadi korban para buzzer ini gitu ya, yang merasa tersakiti misalnya gitu, apa yang bisa dilakukan Pak Agus? Sebetulnya mereka yang menjadi korban para buzzer bisa pertama melakukan pelaporan atau tentang informasi teknologi undang-undang IT, meskipun di dalam undang-undang IT debatable, tetapi minimal ketika ada proses, maksudnya ada yang menjadi korban dan kemudian dilaporkan, maka publik akan membacanya. Dan itu akan menjadi perbandingan apakah nanti teman-teman penegak hukum itu menghadapi atau menangani terkait dengan hubungannya dengan media sosial yang berhubungan dengan UU IT, itu kemudian ada kesamaan atau perbedaan. Jadi mereka yang menjadi korban terkait dengan para buzzer ini, saya pikir penegakan hukum itu perlu, meskipun tidak harus sedikit-sedikit kemudian lapor kepada penegak hukum. Begitu Mbak Silvi. Ada juga WA dari Pak Ali, perlu proses untuk menuju ke sana, memang semoga kita semua bisa menjadi lebih santun ke depannya. Lalu ada juga Pak Amar menyampaikan, memang kelas kita masih rendah termasuk menghargai orang lain. Pak Adi menyampaikan, iya juga sih, tapi kadang komen itu ada benernya, mungkin udah saking nggak percaya sama yang diinfoin, ya udah komennya kadang ngasal. Lalu ada juga Pak Alex menyampaikan, sebenarnya di negara mana saja sama saja ada netizen yang norak. Bahkan di negara seperti Jepang dan juga Korea, hal ini sudah lama sebelum adanya smartphone melalui bulletin board atau forum. Mereka merasa bisa bersuara dengan menyembunyikan identitas dan tidak perlu bertanggung jawab. Hanya saja disayangkan Indonesia yang selalu membanggakan berbudaya dan bangga Indonesia, ada saja yang mempermalukan. Tampaknya pada kurang P4 untuk menjaga nama harum bangsa gitu. Mungkin kurang sadar gitu lah ya. Silakan ditanggapi Pak Agus. Ya Mbak Silvi, kalimat terakhir tadi kurang P4. P4 itu kan mungkin bagi kita Mbak Silvi pada waktu kita baru masuk taruhlah ke SMA atau ke pendidikan tinggi dahulu, itu kan ada P4 itu yang pada reformasi. PPKN ya Pak ya? Iya. Pada reformasi hal itu kemudian ditiadakan. Menurut saya Mbak Silvi, beberapa catatan terakhir tadi itu adalah hal yang sangat positif terkait dengan masukan bagaimana kepada para netizen. Memang ada sih komentar-komentar itu adalah murni dari hati nurani. Jadi bukan buatan yang sifatnya adalah protes karena dia mencari, taruhlah misalkan penegakan hukum atau mencari sesuatu yang sebuah kebenaran tidak bisa berhasil.
Maka solusinya adalah dengan berkomentar seperti itu, yang mungkin sebagian orang mengatakan itu tidak bertanggung jawab. Ya, ada sisi benarnya, ada memang kurang benarnya begitu. Jadi kalau melihat hal itu, maksudnya komentar-komentar itu mungkin terjadi terkait dengan kebenaran versi netizen. Meskipun ada sebagian ketika hubungannya dengan buzzer, komentar-komentar itu ya memang ada hubungan karena mereka bekerja, sehingga kalau ada sebagian orang merespon terkait dengan media sosial itu tidak harus terlalu serius, karena ada komentar yang serius sesuai dengan nurani, tetapi ada yang berdasarkan bekerja. Kalau berdasarkan bekerja itu ya siapa yang order, maka kemudian dia mengerjakan. Lah, hal ini yang bekerja karena pesanan ini, menurut saya yang perlu lebih diberikan semacam lampu atau regulasi, sehingga mereka tidak sampai misalkan menjatuhkan atau menjadikan orang itu seakan-akan bersalah padahal bukan bersalah. Begitu Mbak Silvi. Baik ya Pak Agus, terima kasih sudah bersama El Sinta untuk siang ini Pak Agus ya. Terima kasih Mbak Silvi.